tadi di um, the link yang saya tulis di chat tadi, itu bisa dilihat ada halaman yang namanya Global Overview. Jadi di situ kita secara tiap hari kita update negara-negara mana saja, pemilihan-pemilihan apa saja yang ditunda atau terus berlangsung. Dan tentunya saat ini lebih banyak yang ditunda ketimbang yang berlangsung. Yang ditunda itu ada 46 sejauh ini, dan yang sudah berlangsung di masa krisis ini ada 13. Jadi setiap negara itu ketika di era ini itu ditemui dilema. Apakah dilema di satu sisi apakah pemilu perlu tetap lanjut dengan resiko kesehatan masyarakat yang bisa terganggu atau terjangkit penyakitnya nanti, atau apakah pemilunya ditunda sehingga ada negara-negara misalnya di Australia sini, di New South Wales sudah memutuskan ada bahwa masa jabatan mereka yang seharusnya dipilih kembali atau diadakan pemilihan di bulan Maret ini yang lalu itu diperpanjang masa jabatannya 1 tahun. Jadi ini satu dilema juga, apakah kita ingin mandat mereka yang seharusnya misalnya 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun itu diperpanjang. Atau untuk di konteks Indonesia misalnya ada istilah pejabat sementara yang diangkat tanpa pemilihan kalau masa jabatannya sudah habis gitu kan. Jadi pertanyaan ini, apakah itu dari sisi demokrasi apakah itu pantas? Kemudian juga kalau pemilunya ditunda, apakah itu konstitusional? Jadi ada aspek hukum yang mesti dipertimbangkan juga. Jadi dalam keadaan luar biasa ini mesti dicari jalan keluarnya. Dan ini sudah bisa kita lihat ada beberapa contoh-contoh ya. Nah, tapi pertama kita coba lihat kenapa mesti diubah proses pemilunya. Utamanya karena adanya kebutuhan physical distancing, karena penyakit ini, virus ini bisa terjangkiti melalui kedekatan fisik ya. Sementara kita ketahui pemilihan itu identik dengan kerumunan, identik dengan antrian, identik dengan adanya surat suara yang berpindah tangan dari satu orang ke orang lain, dan itu semua tidak bisa lagi dilakukan di masa krisis COVID-19 ini. Jadi kita lihat sudah misalnya di Indonesia rekrutmen petugas PPK sudah ditunda dan kemudian dan kemudian yang juga terjadi di Afrika Selatan dan di Indonesia juga proses pendaftaran pemilih atau permutakhiran daftar pemilih itu juga sudah ditunda karena sulit untuk kemudian dilakukan dengan kondisi yang orang-orang yang kontak fisik masyarakat itu dikurangi. Kemudian proses pencoblosan tentunya seperti saya katakan tadi itu sulit untuk dipertahankan proses yang sedia kala seperti yang kita ketahui saat ini. Saya akan bicara nanti tentang apa alternatif yang sudah dipikirkan dan diambil. Kemudian saya sudah bicarakan tadi masalah perpanjangan masa jabatan versus diadakannya pejabat sementara. Nah ini mesti
diskusikan, mesti dipikirkan jalan keluarnya, yang mana yang terbaik. Dan tentunya suatu negara dan negara lain itu punya konteks yang berbeda-beda, dan mereka bisa memilih pilihan yang terbaik. Kemudian solusi elektronik terlihat semakin dibutuhkan. Ini karena adanya physical distancing ini, secara otomatis karena physical distancing ini, secara otomatis cara-cara yang seperti yang kita lakukan saat ini dengan menggunakan teknologi itu menjadi pilihan yang menarik gitu. Cuman saya ingin ingatkan bagi yang belum melihat, coba lihat buku pedoman yang Perludem dan International IDEA publikasikan akhir tahun yang lalu. Itu sudah ada pedomannya, dan kita buat langkah-langkah di mana kalau teknologi ingin digunakan untuk mengungut suara, untuk pemungutan suara, itu sudah ada langkah-langkahnya di situ. Jadi dari semua pilihan-pilihan ini, yang penting dilaksanakan adalah adanya diskusi yang terbuka. Diskusi yang terbuka antara pemangku kepentingan dengan pengambil kebijakan. Karena ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan atau yang pantas dilakukan sendiri-sendiri, karena semua punya peran, semua punya kepentingan, dan apapun solusinya mesti dipikirkan bersama dan dibahas bersama. Terutama, jadi kita jangan lupa bahwa pemilih itu memiliki peran yang besar sebetulnya, yaitu dalam memastikan legitimasi hasil pemilihannya. Kalau misalnya turnout-nya itu sangat rendah, jumlah pemilih yang datang memilih itu sangat rendah, nanti legitimasi dari pemilunya akan dipertanyakan. Bahkan di negara tertentu itu sudah ada patokan jumlah pemilih harus di atas 50% atau 40% atau apalah itunya batasannya, agar pemilihan itu bisa dinyatakan sah. Nah, jadi peran rakyat pemilih itu sangat penting. Nah, kalau coba kita lihat data yang bisa kami himpun sejauh ini, tidak terlalu banyak, tapi mungkin cukup untuk jadi ilustrasi. Ada data dari 5 negara yang berhasil kita himpun, dan ada sebagian, Prancis misalnya sudah dipublikasikan juga, Titi waktu itu sudah nulis. Nah, itu sudah kelihatan, terima kasih Titi. Itu kalau kita lihat dari kiri, Australia itu untuk pemilihan negara bagian, ya, pemilihan lokal di negara bagian Queensland. Kemudian Prancis untuk pemilihan lokalnya, Iran untuk pemilihan parlemennya, dan Mali untuk pemilihan parlemennya. Itu semua mengalami penurunan. Dan gradasinya berbeda-beda. Ada yang tidak terlalu banyak seperti di Queensland, tapi ada yang sangat signifikan seperti di Mali. Dan mereka ini semua melakukan cara yang konvensional, yaitu konvensional artinya dengan surat suara seperti biasa gitu. Jadi tidak ada proses yang dia ubah. Mungkin ada physical distancing-nya, ada elemen physical distancing-nya. Harus jaga jarak ketika mengantri. Tapi kemudian kita lihat di sebelah kanan itu, paling kanan, ada di negara bagian Bavaria di Jerman. Itu untuk pemilihan lokal di putaran pertama. Dia ada sistem 2 putaran di sana. Putaran pertama di pemilihan tahun 2014 yang biru itu, 55% tingkat jumlah pemilih yang datang. Di pemilihan yang sekarang ini, itu meningkat justru menjadi 58%.
0,5%. Dan KPU-nya itu menyatakan bahwa ada peningkatan yang signifikan dari jumlah surat suara pos yang diminta oleh pemilih. Jadi pemilih banyak memilih untuk memberikan suaranya melalui pos. Dan ini datanya tidak saya tunjukkan, tapi pada putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret, itu yang biasanya menurun tingkat partisipasinya, ini malah meningkat antara 2 sampai 11%, tergantung wilayahnya ya. Antara 2 sampai 11% peningkatan jumlah partisipasinya dari 58,5% itu. Jadi memilih melalui pos ini sangat membantu mereka yang ingin tetap memberikan suaranya tanpa harus keluar dari rumah gitu. Jadi ini suatu temuan yang atau suatu contoh yang cukup menarik ya. Tapi tentunya pemilihan melalui pos ini bukan tanpa risiko. Itu ya pengalaman Indonesia sendiri kan, di Malaysia itu surat suara pos sempat dimanipulasi ya kan, dan memang cukup rentan karena kan ada jarak antara penyelenggara pemilu dan pemilihnya gitu. Kalau kita perhatikan di cara yang konvensional itu kan dipastikan semua dilakukan secara terbuka di tempat yang sama dengan waktu yang singkat gitu. Kalau pemilihan melalui pos kan tidak bisa seperti itu. Makan waktu, kemudian ada banyak faktor di tengah jalan yang bisa membuat mengganggu integritasnya ya. Tapi paling tidak ini suatu contoh yang cukup menarik untuk dipelajari. Dan juga bahwa ada harapan lah ya, misalnya krisis ini berlanjut panjang sekali sehingga sulit bagi negara-negara untuk terus menunda pemilihannya. Ada alternatif yang bisa dipilih, dan mungkin saat penundaan ini waktunya bisa dipergunakan untuk memikirkan alternatif ini. Seperti kita diskusi dengan Pak Ketua KPU waktu itu, kami senang mendengar bahwa ada plan A, B, C, dan D gitu yang dipikirkan KPU, walaupun itu lebih ke masalah waktu ya, kapan diselenggarakannya pemilu pilkada itu. Mungkin bisa dimasukkan lagi unsur metodenya, tapi itu seperti saya katakan sebelumnya, sebaiknya dibahas bersama-sama. Nah, jadi di masalah yang ketika dunia dirundung masalah ini, ternyata ada juga hikmahnya gitu ya. Misalnya adanya sekarang dorongan untuk mengkaji resiko. Jadi international idea, mungkin ada beberapa teman-teman di sini sudah mengetahui bahwa kita ada alat ya yang bisa digunakan untuk mengukur resiko dalam pemilu. Nah, ketika ada pandemi ini, perhatian penyelenggara pemilu jadi lebih besar terhadap perlunya mengukur resiko, mengidentifikasi resiko, dan juga yang lebih penting lagi, memilih mitigasi apa atau pencegahan apa yang bisa dilakukan. Nah, resiko apa aja itu? Pertama ada resiko terhadap reputasi penyelenggara. Misalnya penyelenggara tidak cukup sigap, nanti mereka bisa
jadikan bulan-bulanan kalau misalnya pemilihan tidak bisa dilakukan pada saat yang tepat atau pemilihan diselenggarakan tapi amburadul gitu kan. Nah, itu resiko tersendiri dan kapasitas si penyelenggara bisa terganggu. Kemudian yang kedua resiko politik ya. Jadi kalau misalnya pemilihan itu tidak atau ditunda tanpa adanya waktu yang tertentu, itu artinya si legitimasi si pejabat nanti akan sudah habis dan kadaluarsa gitu ya istilahnya. Kemudian juga ada resiko kepala negara tertentu menyatakan keadaan bahaya gitu. Dengan demikian memusatkan kekuasaan pada dirinya. Nah, ini sudah dicoba dilakukan di Mongolia misalnya, di mana presiden menyatakan bahwa pemilu legislatif harus ditunda, tapi dia tidak menyatakan bahaya, tapi dia mengatakan bahwa Mongolia perlu menyimpan uang, berhemat untuk menangani COVID-19 ini. Tapi paling tidak dia sudah mencoba gitu untuk menunda pemilu, parlemen bubar, kemudian kekuasaan ada di sebuah komite yang dipimpin olehnya gitu. Kemudian resiko keuangan tentunya ya itu tadi Mongolia sudah mengatakan kita bisa kehabisan uang untuk menangani COVID-19 ini. Jadi kalau pemilihan tetap dilangsungkan gimana? Apakah tetap ada dananya? KPU kita malah secara proaktif menyatakan mengembalikan dana yang cukup bisa diacungkan jempol itu. Kemudian ada risiko operasional. Nah ini kapan saja pemilihan itu bisa ditunda atau tanggal yang baru itu bisa kapan diselenggarakan. Nah ini jadi pertanyaan dan kalau kita lihat KPU kita sudah memikirkan apakah pemilihan dilangsungkan bulan Maret tahun depan sebelum Lebaran atau di bulan Juni kalau nggak salah ya setelah Lebaran gitu. Nah itu karena KPU mempertimbangkan resiko-resiko operasional gitu. Ditambah lagi kapan pendaftaran pemilih atau pemutakhiran daftar pemilih bisa dilakukan. Itu semua mesti dihitung. Kemudian yang terakhir, resiko hukum. Nah, ini tadi saya sudah katakan, apakah konstitusional penundaan atau tidak menunda. Kemudian apakah ada aturan hukumnya. Ini jadi perdebatan di dunia. Dan di Indonesia debatannya juga sama. Apa landasannya penundaan pilkada? Dan nampaknya sudah ada kesepakatan itu dengan Perpu. Nah, jadi Indonesia cukup maju ya dan sigap dalam mengantisipasi krisis COVID-19 ini. Nah, kemudian hikmah yang berikutnya itu adanya dorongan untuk berinovasi. Nah, ini tadi saya sudah mulai bicarakan, di mana saya katakan masalah penggunaan teknologi tadi, kemudian penggunaan suara pos. Itu dari sisi pemungutan suaranya. Tapi ada inovasi lain yang bisa dilakukan untuk pendaftaran pemilih misalnya. Nah, sekarang bisa mulai dipikirkan pendaftaran pemilih itu gimana caranya bisa yang berkelanjutan gitu ya, atau continuous voter registration. Supaya kapanpun pemilihan dilaksanakan, itu data yang
baik dan cukup akurat itu sudah bisa eh, diambil oleh KPU, termasuk mereka yang menjadi atau pemilih-pemilih baru gitu ya. Karena kalau misalnya datanya itu sama dengan data penduduk misalnya, itu kan artinya semua penduduk ada di database itu. Nah, jadi tinggal diambil aja mereka-mereka yang berulang tahun setelah tanggal tertentu sehingga sebelum tanggal tertentu sehingga mereka bisa atau memiliki hak pilih. Nah, jadi itu bisa dilakukan. Jadi itu ini salah satu hikmah. Jadi kemudian juga pemutakhiran mungkin bisa dilakukan melalui online. Ya mungkin negara kita cukup beraneka ragam ya ininya kapasitasnya. Jadi bisa dilakukan bertahap mungkin. Kemudian yang lainnya yang cukup menarik adalah masalah pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan kampanye ini ya kalau kita perhatikan kan sudah banyak sebetulnya yang dilakukan melalui online. Nah, cuma pertanyaannya apakah peraturan sudah dimutakhirkan sehingga mencakup pelaksanaan kampanye online juga atau tidak gitu. Nah itu bisa dilihat kerangka hukumnya apakah sudah memadai atau tidak. Masalah kampanye online ini kok Mongolia misalnya, ini ada dampak politiknya sebetulnya. Jadi ketika kampanye konvensional, yaitu yang mereka datang ke desa-desa untuk berkampanye secara fisik itu kan tidak bisa dilakukan lagi sekarang. Nah, ini partai politik incumbent merasa atau petahana merasa diuntungkan karena mereka paling punya akses karena mereka di pemerintah, mereka paling punya akses menggapai pemilih-pemilih di sana di daerah pedalaman itu. Sehingga mereka punya kelebihan ya di antara partai-partai yang lain. Nah, oleh karena itu perdebatannya di Mongolia saat ini adalah pemilu jalan terus. Pemilu legislatif harusnya dilaksanakan tanggal 29 Juni kalau nggak salah. Jadi mereka bulan April ini masih mengatakan ingin terus. Sementara presidennya kebetulan dia bukan dari partai yang sama, mengatakan ingin menunda, tapi alasannya kenapa untuk berhemat nggak tahu juga, bingung juga karena tidak konstitusional itu alasannya. Jadi ini salah satu hal yang bisa dicarikan inovasinya ya. Tapi perlu dicatat jangan lupa inovasi itu bukannya tanpa resiko. Jadi langkah-langkah dalam buku Perludem dan IDEA itu tetap mesti diikuti, ada langkah-langkahnya di situ. Tapi mungkin waktunya bisa dipersingkat, dipercepat gitu ya. Tapi bukan dilompatin, tapi dipercepat prosesnya sehingga semua langkah-langkahnya itu bisa dilalui sehingga solusi teknologinya bisa dipastikan keampuhannya. Jadi sebagai penutup, sekali lagi saya ingin rangkum bahwa dampak pandemi pada pemilu ini mesti dipikirkan secara bersama-sama. Baik itu pembuat hukum, pemerintah, DPR, baik itu penyelenggara, KPU, Bawaslu, peserta, parpol, calon untuk pilkada, calon perseorangan, dan pemilih. Pemilih, seperti saya katakan tadi, punya andil yang sangat besar untuk memastikan legitimasi dari hasilnya. Nah, saya berharap pemilih ini bisa diwakilkan oleh teman-teman di Ornop
yang senantiasa aktif memperjuangkan hak-hak rakyat dan juga mendorong agar pemangku-pemangku kepentingan yang lainnya betul-betul memikirkan dan mengikut sertakan masyarakat dalam mendiskusikan jalan keluar yang dibutuhkan.